Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi, teman-teman. Siapapun teman-teman yang menonton video ini, terima kasih sudah klik tombol video ya, teman-teman, untuk menonton video gua. Oke, kali ini gua bakal sharing strategi gua di trading kali ini. Gua menggunakan strategi initial balance, teman-teman. Apa itu initial balance? Oke, kita akan belajar bareng-bareng ya, teman-teman. Initial balance strategi for trading, teman-teman. Gua sudah 1 tahun menggunakan strategi ini. Strategi initial balance atau EB. Initial balance adalah rentan harga atau range yang terbentuk dalam periode awal sesi perdagangan. Biasanya terbentuk dalam 1 jam pertama pada sesi London atau New York, teman-teman. Dan di beberapa trader juga memakai 30 menit pertama tergantung strategi mereka, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yaitu fungsi initial balance, menentukan struktur dari trading. Jika harga menembus initial balance, menandakan potensi tren untuk kuat naik. Jika turun ya kuat turun. Jika harga tetap di dalam initial balance, pasar cenderung 1S, teman-teman, yaitu harga cuman bolak-balik di area situ, dan membantu membuat strategi entry dan target kalian. Nah, breakout dari atas initial balance peluang untuk buy, dan breakout dari bawah initial balance peluang untuk sell. Ini adalah contoh dari initial balance di market. Seperti ini, teman-teman. Ini adalah New York Open. Gua menggunakan 30 menit pertama di New York Open. Nah, seperti ini. Ini adalah initial balance high, dan ini adalah initial balance low. Nah, seperti ini. Ini New York, Open New York. Kemudian kita tunggu 30 menit, terus kita gambar range harga untuk initial balance. Ini untuk low, ini untuk high. Nah, harga nih tidak tembus tuh di atas. Dia justru balik lagi dan break di initial balance low, kemudian dia retrace, dan biasanya gua entry di situ, dan boom, harga melanjutkan penurunannya, teman-teman. Kita langsung lanjut ke pasar ya, teman-teman. Oke, let's go. Ini dia. Gua suka banget di Nasdaq, teman-teman. Kenapa gua suka di Nasdaq? Ya karena tradingnya enak, teman-teman. Di jam 10, di jam 8 malam sampai jam 10, jam 11 sudah selesai trading situ. Nah, ini jam berapa ini setelah trading ini? Jam 12. Jam 12 kita sudah selesai trading. Udah, kita itu aja. Tradingnya di jam-jam itu aja. Kita nggak trading for living. Kita living for trading ya. Kita nggak living for trading. Kita trading for living. Iya, asik. Ini dia. Kenapa lu tahu New York Open, Pak? Nah, karena gua menggunakan indikator ini. Nah, ini indikatornya by siapa ya? By SND Profile TFO. Kalian cari aja di indikator, nanti ada. Ini. Kalian cari ada di indikator, pasti ada. Nah, ini di New York Open kan? Ya, New York, ini di London, ini di Asia. Nah, gua menggunakan M5 karena kita scalping ya, teman-teman. Kita scalping M5. Oke, ini mengganggu ya. Karena kita sudah tahu New York Open itu di jam berapa, di WIB, di waktu Indonesia bagian barat itu jam 20.30, berarti setengah 9. Oke, setengah 9 kita sudah tahu. Di bawah sini kan kita sudah tahu nih, di setengah 9 New York Open, guys, ya gitu. Nah, kita tunggu tuh 30 menit biasanya gua 30 menit. Terus gua gambar New York Open. Terus ini high New York Open-nya tuh di IB di sini.
Terus kemudian gua gambar juga di low-nya. Di low-nya sini nih. Nah, ini penting nih, harga penting nih. Harga penting untuk nanti jika di break ke atas dia bakal retrace dan kita buy di sini. Targetnya berapa? 1/2, 1/3 gitu. 1/2. Nah, SL-nya di mana? SL-nya di tengah-tengah sini boleh. Apa di low sini boleh. Di tengah-tengahnya aja. 1/2. Nah, gini, kita tunggu. Nah, ini adalah initial balance. Strategi gua dalam setahun ini menggunakan initial balance. Nah, ini dalam kasus ini dia melanjutkan penurunannya ya teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah break jauh, kemudian dia balik, terus kita entry teman-teman. Nah, kita entry sell 1/3 ya teman-teman. Mantap, 1/3 kita. Dan boom, harga melakukan penurunan dan kita TP nya jauh seharusnya. Kita lihat beberapa harga lagi di New York Open ya teman-teman. Kita lihat di contoh yang lain di New York Open. Bentar, kita menggunakan nah ini di New York pertama, di Open New York pertama di jam ini adalah New York Open low dan high, dan ini adalah low. Nah, dia sideways ya teman-teman. Dia belum mengambil New York dan dia belum mengambil New York high, IB high, dan dia belum mengambil IB low, initial balance low. Dia sempat break tapi dia fake break ya teman-teman. Dan kemudian dia melanjutkan penaikannya dan dia mantul lagi ke bawah. Ini biasanya gua nggak masuk, atau biasanya gue masuk di sini. Kita menggunakan ini break. Kita lihat konfirmasi untuk buy. Tapi kita menggunakan initial balance, kita tidak masuk di pasar ini karena tidak breakout. Ini breakout sedikit dan dia naik dan kemudian turun. Kita kan tidak berdagang di sini karena dia sudah jam 12 ya. Biasanya saya sejak jam 11 itu sudah tidur ya teman-teman. Oke, kita cari lagi. Kita cari pasar lagi teman-teman. Di 5 menit, gue suka banget di 5 menit. Oke, ini bagus. Apakah dia fake? Ataukah dia break? Oke. Di jam 8:30 ini di sini. Kemudian di jam 9. Oke, ini. Oke. Apa yang kita lihat? Teman-teman? Kita garis dulu, kita buat IB high, IB low. Nah, apa yang kita lihat? Yaitu dia break ke bawah. Oke. Dia break ke bawah, kemudian melakukan kenaikan, dia break kembali, retrace, dan ada retrace sedikit, dan kita bisa memanfaatkan level kita untuk sell ya teman-teman. Sellnya di mana? Targetnya di sini aja. Ini adalah SL-nya, TP-nya di 1/2. Boom. See teman-teman. Kita mendapatkan trade yang bagus di sini. Di jam berapa? Di jam 9:40. Di jam 9:30. Kita kelar di jam berapa? Kita kelar di jam 10 persis. Kita sudah kelar di trading. Ini teman-teman. Sudah di Nasdaq aja. Gue nggak suka di gold teman-teman.
gue sudah rungkat di sana banyak. Makanya gue ambil yang pasti-pasti aja dengan menggunakan strategi ini, initial balance. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini di New York kan, keras New York tuh. Gue suka di 5 menit teman-teman, karena gue suka scalping ya, teman-teman. Oke, kita sudah dapat New York Open. Kita tandai dulu jam 8:30. Ini 8:30 sampai jam 9. Oke. Nah, ini adalah candle 8:30 dan sampai jam 9. 30 menit. Ini adalah harga high. Ini adalah harga initial balance low. Oke, dia menembus di mana? Dia break kemana? Dia break ke atas. Break, kemudian dia retrace. Kalian lihat retrace kecil ini? Break, kemudian dia tidak jadi fake teman-teman, tapi dia retrace dan kembali melanjutkan kenaikannya. Apakah ini bisa untuk trade? Bisa, kalau kalian jeli melihatnya. Padahal jam 9 di sini, Bang. Oke, jam 9 kan di sini, di candle ini terakhir. Ini. Kita menunggu jam 9. Oke. Jadi kita geser initial balance-nya di high tuh di sini. Oke, setuju. Oke, kita setuju initial balance high-nya di sini. Dia break, wait sebentar sampai jam 10 dan kita open dengan SL di sini, candle terakhir ya. Sini. Candle terakhir ini kita biasanya gue di sini tuh dilebihin sedikit. Nah, kita sudah dapat resikonya tuh. Nah, kemudian kita 1:2 dan si TP ya, si TP 1:2 TP. Nice trade teman-teman. Oke, kita lanjut satu kali lagi. Kalau teman-teman masih bingung, silakan kolom komentar ya. Silakan tinggalkan kolom komentar. Kita akan bahas lagi berikutnya di jam-jam ya initial balance ini. Oke, di New York Open, gue suka di New York Open karena harganya itu volatil sekali di sana. Jam 8:30 sampai jam 9. Oke, ini adalah harga 8:30 sampai jam 9. Ini adalah New York Open sampai jam 8:30 sampai jam 9. Ini adalah initial balance high, ini adalah initial balance low. Dan lihat teman-teman, harga melakukan apa? Break ke bawah. Tandanya apa? Dia melanjutkan penurunannya. Nah, teman-teman bisa gimana? Opennya di mana, Bang? Karena ini sudah break sekali, kemudian retrace. Nah, kita bisa sell di daerah sini. Dan SL-nya di mana? SL-nya di sini. Gue udah bilang. Nah, di sini. Di sini dilebihin dikit. Di candle terakhir dilebihin dikit. Oke, sebentar. Candle terakhir ini dilebihin dikit. Oke. Agar apa? Ya agar nggak SL, agar nggak itu teman-teman nggak SL gitu lah. Oke, di sini dan 1:2. Lihat, si teman-teman. Kalian dapat apa? Trade. Yang apa? Yang A+. Ini gue sebut A+ ya teman-teman. Gue sebut ini adalah setup A+. Ini TP,
ini kita nggak ambil, sorry ini kita ambil ya tadi ya, yang ini kita nggak ambil karena sudah malam, karena range-nya cuman di range harga initial balance, dia nggak kemana-mana, dia break pun sedikit itu jam 1 teman-teman, kita nggak trade, sudah jam segitu kita nggak trade. Nah ini trade karena kita sudah mendapatkan harga yang bagus, ini kita trade juga 1/2, ini kita mendapatkan setup A plus, ini juga kita mendapatkan setup juga, dan yang terakhir ini ya yang terakhir kita ya. Oke, itulah setup gua menggunakan initial balance. Teman-teman bisa coba untuk backtest dulu atau forward test di pasar Nasdaq menggunakan initial balance yang sangat-sangat simple dan profitable. Kalau tidak tahu, tidak bisa, kolom komentar. Oke, itu adalah sedikit video initial balance gua. Teman-teman bisa tanya jawab di bawah kolom komentar. Thank you, dan jangan lupa like dan subscribe. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.